Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu hadis yang mana hadis tersebut adalah wasiat sekaligus pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda, kepada seorang remaja yang baru semangat untuk belajar. Apa wasiat Rasulullah SAW tersebut? Dan siapa gerangan anak remaja tersebut, anak muda tersebut? Anak muda tersebut adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abdullah ibnu Abbas, umur beliau kurang lebih kisaran 13 tahun. Nah, kalau umur 13 tahun ini seumuran siapa? Ada nggak yang 13 tahun di sini? Adik-adik? Ada yang di bawahnya, ada yang 13 tahun. Nah, yang 13 tahun perhatikan. Ini wasiat Rasulullah SAW. Dan juga kepada adik-adik semuanya yang masih remaja. Ini baru menginjak dewasa. Suatu ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu yang dinaiki apa? Bukan motor ya yang dinaiki, dan juga bukan mobil. Yang dinaiki adalah apa? Seekor keledai, bukan onta, keledai. Rasulullah SAW itu sangat tawadhu. Naik kendaraan nggak harus naik kuda atau naik onta. Terkadang beliau naik apa? Keledai. Keledai itu hewannya kecil seperti kuda tapi kecil dan kuat. Dan keledai ini adalah tunggangan orang-orang miskin. Kalau orang kaya naiknya apa? Zaman Rasulullah naik kuda sama naik onta. Orang-orang miskin naiknya keledai. Zaman kita orang-orang miskin naik apa? Naik motor ya, atau naik sepeda ondel. Orang-orang kaya naik mobil. Nah, tawadhu'nya Rasulullah SAW, beliau itu naik apa? Naik keledai. Sudah naik keledai, membonceng di belakangnya seorang anak remaja yang baru tumbuh dewasa. Namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, suatu ketika aku di belakang Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah SAW. Ya ghulam, wahai anak, wahai nak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa nasihat, beberapa wasiat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak.
jagalah Allah Ta'ala, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, itu nomor 3. Nomor 4, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 wasiat ini Rasulullah SAW wasiatkan kepada anak remaja ini. Yang pertama, jagalah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa artinya menjaga Allah Ta'ala? Memangnya Allah Ta'ala perlu dijaga? Tidak perlu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Allah Ta'ala maha perkasa. Allah Ta'ala maha pencipta. Maha menguasai. Maha hidup, maha melihat, maha mendengar, dan semua sifat-sifat mulia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak membutuhkan untuk dijaga. Lah, kok hadis ini ada lafadznya apa? Jagalah Allah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya menjaga Allah Ta'ala yaitu menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh apa? Allah Ta'ala memerintahkan untuk apa? Untuk sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah Allah untuk menunaikan sholat. Kita menjaganya. Kita menjaga Allah artinya apa? Menjaga sholat tersebut. Bagaimana menjaga sholatnya? Menjaga sholatnya, menjaga sholat, syarat-syaratnya dijaga, rukun-rukunnya sholat dijaga. Ya, jangan sampai sholat syaratnya kurang, sholat rukunnya kurang, atau sholat apa? Pembatalnya nggak diperhatikan. Allah Ta'ala berfirman apa? Alladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Mereka, itu orang-orang yang benar-benar beriman, terhadap sholatnya mereka menjaga. Ya, itu menjaga. Termasuk menjaga perintahnya, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana berbuat kepada orang lain ya? Siapakah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Siapa? Kedua orang tua. Nah, orang tua sudah nggak ada gimana? Nah, kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua meskipun sudah tiada. Kita mendoakan setiap habis sholat, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa apa? Sampai kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan setiap orang yang membaca doa ini, maka dia ditulis sebagai orang yang apa? Birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga kitab sucinya. Bagaimana menjaga kitab sucinya? Yaitu dengan menghafalnya. Menghafal kitab Al-Quran itu sama dengan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga hafalannya sampai 30 juz. Nah, di sini adik-adik ada yang hafal 30 juz? udah khatam 6 jilid ya. 6 jilid Iqra, insyaallah ada ya. Adik ini, adik kecil udah sampai mana? Adik? Ya. Jadi menghafal Al-Quran lah.
Orang yang menghafal Al-Quran niscaya Allah akan menjaganya. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga apa? Yaitu menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, dengan menghormati mereka, memuliakan mereka, ya, dan tidak menyakiti mereka. Karena apa? Hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menjaga hamba Allah ta'ala yang soleh, seolah-olah dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah ini banyak, ya. Apa saja sunnah-sunnah Rasulullah? Sunnah-sunnah Rasulullah itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu yang nampak, seperti dalam hal pakaian. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam pakaian? Dalam hal penampilan, bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam berpenampilan? Rasulullah SAW itu menyatakan apa? Bahwa Allah Ta'ala itu apa? Jamil, maha indah, dan mencintai sesuatu yang indah. Jadi dalam berpenampilan yang bersih, berpenampilan yang rapi, itu termasuk apa? Termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang zahir, maka kita telah menjaga apa yang Allah perintahkan untuk kita untuk dijaga. Termasuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang batin, yang nggak kelihatan. Apa? Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabatnya. Nah, para sahabat Nabi ini banyak. Siapa yang paling mulia di antara para sahabat Nabi? Nah, ada yang tahu? Siapakah sahabat Nabi yang paling mulia? Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Apa kedudukan Abu Bakar? Kedudukan beliau adalah As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya adalah orang yang sangat jujur dan cepat membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya nggak ada satu umat pun dari umat ini, satu orang pun dari umat ini yang mendapat gelar As-Siddiq. Cuma satu yang mendapat gelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian nomor 2, yang paling afdal, paling utama, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq. Beliau dijuluki Al-Faruq karena apa? Membedakan yang hak dengan yang batil. Al-Faruq artinya membedakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu adalah mencintai para sahabat Nabi SAW, mencintai orang-orang soleh, mencintai para ustadz-ustadz kita, mencintai para guru-guru kita, mencintai orang tua kita, mencintai orang tua asuh kita, mencintai kawan-kawan kita. Ini termasuk adalah apa? Sunnah yang tidak kelihatan. Karena apa? Cinta itu letaknya di mana? Di dalam hati, nggak ada yang melihat, nggak ada yang melihat. Yang melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menjaga apa? Menjaga Asmaul Husna. Menjaga apa? Asmaul Husna dengan menghafalnya dan memahaminya. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ada? Masya Allah, ditunjuk terus ini yang pojokan ini. Ya, adik-adik, Asmaul Husna, siapapun yang menjaga dan menghafalnya itu dapat
pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna lillahi tis'an wa tis'aina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya, niscaya dia akan masuk surga. Ahsaha di sini menghitungnya, menghafalnya, dan memahami maknanya. Nah, ini ahsaha, yaitu menjaganya. Nggak hanya menghafal saja, tapi nggak tahu artinya. Dihafal apa namanya dari awal sampai akhir, hafal, tapi nggak tahu artinya. Ini belum menjaga. Yang menjaga menghafal, menghitungnya, dan memahami maknanya. Ini adalah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika seseorang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga hal-hal tersebut, balasannya apa? Niscaya Allah ta'ala akan menjaga dia. Seorang hamba kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu apa? Setiap kemana saja dia jalan, itu jalannya selalu tepat, pas dengan kebenaran. Setiap dia berbicara, berbicaranya pun akan sesuai dengan kebenaran. Setiap beramal, amalnya sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Kalau Allah Ta'ala menjaga, itu artinya apa? Allah memberi taufik. Memberi taufik kepada dia. Dan Allah yang menjaga, kalau Allah menjaga itu ada galanya menjaga di dunia, ada galanya dijaga di akhirat. Kalau di dunia, Allah menjaga kita di dunia, bentuknya apa? Adik-adik? Hah? Bentuknya apa kalau Allah Ta'ala menjaga kita? Terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit corona. Sekarang kan wabah corona ya. Kalau Allah Ta'ala menjaga kalian, itu corona nggak akan menimpa kalian biidznillah ta'ala. Allah Ta'ala akan menjaga kesehatan kita. Allah Ta'ala akan menjaga agama kita. Allah Ta'ala akan menjaga akidah kita. Ketika di luar sana orang tertipu dengan kehidupan dunia, Allah menjaga kita. Kita duduk bersimpuh di masjid. Ketika orang di sana berfoya-foya dengan gemerlapnya dunia, kita bersimpuh di majelis ta'lim. Ketahuilah bahwa ketika itu Allah telah menjaga kita. Ini penjagaan Allah ketika kita di dunia. Ketika di akhirat, nah, bentuknya apa Allah menjaga kita di akhirat? Di akhirat, pintu masuk akhirat itu apa? Adik-adik, nanti kan ada setelah meninggal dunia hari kiamat manusia dibangkitkan, itu hari akhirat. Antara dunia dan akhirat namanya apa? Barzakh, Masya Allah. Alam barzakh itu alam kubur. Di alam kubur Allah juga akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah Ta'ala. Bentuknya apa? Allah Ta'ala menjaga kita dari azab kubur. Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita ketika ditanya oleh malaikat. Apa yang ditanyakan oleh malaikat? Ketika orang mati dikubur, datang dua malaikat menanyai. Apa yang ditanyakan? Adik-adik, man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk. Nah, ini tanya adik yang baju merah ini. Kalau ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Rabbi Allah. Adik yang baju biru ini. Wa ma dinuk. Hah? Hah? Loh, Allah. Dini al-Islam. Ya, dihafal ya. Adik-adik ya, dihafal. Man rabbuk rabbi Allah, wa ma dinuk dinil Islam, wa man nabiyuk nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus hafal. Nanti diuji loh. Mungkin sekarang ujian sekolah semester awal ya, lagi ujian. Udah selesai belum ujiannya? Belum ya. Ini lagi ujian dunia. Nanti di alam kubur juga diuji. Cuma pertanyaan cuma 3. Kalau ujian di sekolah kan pertanyaan ada 40 atau 30 pertanyaan. Nah,
Pilihan ganda sekian, isian sekian. Di alam kubur pertanyaan cuma 3. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah itu kalau orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjawab dengan lancar. Ya, menjawab dengan lancar. Termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia di alam kubur. Itu jasad dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap utuh. Makanya kalau kalian pernah dengar toh orang gali kuburan nggak sengaja terkena kuburan seseorang, ternyata kuburannya jasadnya masih apa? Masih utuh. Kok bisa masih utuh? Ketahui orang yang jasadnya utuh itu dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dia mesti memiliki apa? Amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah menjaga jasad dia ketika di alam kubur. Jadi yaitu apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Di alam kubur bisa dijaga jasadnya sehingga tidak hancur. Ini di alam kubur. Di akhirat, Allah juga akan menjaganya. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga seorang hamba yang ada di akhirat? Ketika manusia dibangkitkan, semuanya berkumpul, Allah Ta'ala menjaga beberapa hambanya yang dulu ketika di dunia dia menjaga Allah Ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan melindungi mereka dari teriknya matahari. Karena matahari pada hari kiamat itu diturunkan sampai apa? Mendekati kepala. Siapa orang yang Allah Ta'ala jaga ketika di akhirat? Itu siapa? Ada 1. Sebenarnya ada 7. Ustaz sebutkan 1. Ya apa? Syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Kemana-mana ingat masjid terus, pingin ke masjid terus untuk ibadah, untuk belajar, untuk zikir, baca Al-Quran. Pokoknya hatinya itu ingat masjid terus, nggak betah di asrama, nggak betah di kamar, nggak betah di rumah. Pinginnya apa? Ke masjid terus. Di rumah makan, habis makan, kok pingin ke masjid aku ya? Ke masjid lagi, di masjid belajar. Nah ini akan apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari terik matahari ketika hari kiamat, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Taib. Ini wasiat Rasulullah yang pertama. Wasiat Rasulullah yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Ta'ala, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya apa? Menjaga Allah Ta'ala sudah kita jelaskan tadi ya, yaitu dengan menjaga syariatnya, menjaga sunnah-sunnah Rasulnya, menjaga dan menghafal kitabnya, menjaga dan menghafal Asmaul Husna, dan menjaga hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Sedangkan tajidhu tujahak, kamu akan mendapati di hadapanmu. Yaitu ini adalah kondisi khusus. Maksudnya apa? Kondisi khusus bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mendapatkan kesulitan, pasti Allah akan menolong dia. Kapan dia mendapatkan kesempitan, pasti Allah akan memberi keluasan dia. Kapan dia mendapatkan kemiskinan, Allah akan memberikan kekayaan bagi dia. Kapan dia mendapatkan kesedihan, Allah akan memberikan kebahagiaan bagi dia. Jadi setiap dia membutuhkan, saat itu juga Allah datang dengan pertolongannya. Dan ini lebih khusus daripada yang pertama. Ya, lebih khusus daripada yang pertama. Taib. Wasiat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah.
Jika kamu meminta, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik kalau minta permen, minta siapa? Hah? Minta ke kakaknya atau ke pengasuhnya. Nah, sebelum minta ke mereka, ingat dulu, minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta permen contohnya. Allah Ta'ala akan memudahkan dengan tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Ini ada kisah sedikit ya, pada zaman dahulu di Mekah. Di Mekah itu musimnya apa? Panas, nggak ada hujan kayak di sini ya. Sini tiap hari hujan. Di Mekah itu nggak ada hujan. Ada seorang amir, dia itu menginginkan sesuatu. Dia berbicara dengan kawannya, wah panas-panas gini, bisa nggak ya kita meminta Allah Ta'ala es, minta es. Kalau sekarang panas-panas minta es, tinggal kemana? Tinggal ke mana? Swalayan, buka kulkas, dapat es krim. Kalau zaman dahulu nggak ada kulkas, nggak ada apa, minta es. Padahal musimnya musim panas. Dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta es. Nggak lama kemudian, tiba-tiba apa? Awan berkumpul, ya. Awan berkumpul, kemudian hujan apa? Hujan es. Pernah lihat hujan es? Belum pernah ya? Hujan es segini-gini ini. Ini kalau kena kepala bisa bocor. Hujan es segini-gini. Saat itu hujan es. Nah, di sana itu kalau musim hujan itu kadang hujan es. Nah, karena Ustadz pernah tinggal di sana di Medina. Pernah sekali hujan es. Esnya gede-gede gini. Kita kumpulinnya kayak es batu. Lah, setelah dia amir tersebut berdoa meminta es, minta Allah Ta'ala, nggak lama apa turun hujan dan hujan es. Dia kaget, loh beneran Allah Ta'ala mengabulkan permintaan kita. Dia pun menyuruh pembantunya untuk apa? Ngumpulin es tersebut, kumpulin esnya tersebut dikumpulin, dibuat minuman atau dibuat apa namanya makanan yang terbuat dari es. Nah, setelah dia menikmati es tersebut, dia menyesal, kenapa ya kita nggak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok meminta perkara dunia. Seandainya tahu permintaannya langsung dikabulkan, niscaya akan apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada adik ada memiliki doa yang dikabulkan, kira-kira doa tersebut digunakan untuk apa? Ya, siapa namanya ini baju biru ini? Siapa? Irfa. Ada Irfa. Kalau berdoa, kira-kira doanya minta apa? Ya Allah, aku minta apa? Minta mainan. Atau masnya ini minta apa kalau berdoa kira-kira? Selamat dunia akhirat, Masya Allah. Ini permintaan orang yang berakal. Minta selamat dunia akhirat itu permintaan orang yang berakal. Itu kalau tahu doa kita dikabulkan, mesti kita akan meminta sesuatu yang bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Nah, dari kisah tersebut kita mengambil pelajaran bahwa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan apa? Akan mengabulkannya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada anak muda ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, memohonlah kepada Allah. Apa saja.
Pingin apa saja sebelum berusaha dan meminta kepada orang lain, kita minta kepada siapa pertama kali? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meminta apa? Minta air minum. Ya Allah, aku minta air minum. Minta pensil. Ya Allah, aku minta pensil. Ulama salaf dulu kalau ingin mendapatkan sesuatu, pertama kali yang dia gumamkan itu apa? Apa artinya digumamkan? Yang dia bunyikan, yang dia ungkapkan dengan lisannya apa? Dia itu selalu minta Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berusaha. Sampai garam, ya, garam kan murah. Itu pun sebelum mencari, itu minta sama Allah taala, ya Allah, aku minta garam. Kemudian mencari, dan Allah niscaya akan memudahkan permintaan kita. Pokoknya kalau pingin segala sesuatu, pertama kali diingat adik-adik, minta Allah taala. Ini lagi ujian nih, minta kemudahan. Nah, kepada siapa kita minta kemudahan? Ya Allah, mudahkanlah ujianku, ya Allah, mudahkanlah tesku, ulanganku, dan seterusnya. Ya, Taib. Wasiat yang keempat, wa idasta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah taala maha mengabulkan permintaan kita. Allah taala maha mendengar. Ya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada pemuda ini dengan apa? Supaya kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta tolong kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ya, sebagian para sahabat itu kalau bendanya jatuh ya, itu naik kuda ya, naik kuda itu kan tinggi, itu cemetinya yang untuk mukul kuda itu supaya kudanya lari kencang, itu jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah mau ngambil kira-kira susah atau mudah? Kalau sudah naik kuda susah, kudanya tinggi, naik kuda aja kerengkelan, susahnya bukan main ya. Sudah naik, duduk di atas, tiba-tiba cemetinya jatuh. Kayak kalian punya pulpen, sudah duduk di kursi, tiba-tiba pulpennya jatuh. Di sampingnya ada temennya, kira-kira diambil sendiri atau minta tolong temennya? Tolong ambilin pulpen saya dong. Minta tolong siapa? Temennya. Lah, orang yang mukmin, yang memperhatikan wasiat Rasulullah SAW, dia akan minta tolong Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkanlah aku untuk mengambil pulpen ini. Lalu turun dan diambilnya. Ini kalau Allah tidak memudahkan, pulpen itu jatuh ke bawah, itu nggak akan bisa kita ambil. Ya, semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah 4 wasiat yang Allah wasiatkan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di sana ada wasiat pula yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada beliau, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, ini wasiat terakhir ya. Ketahuilah jika umat manusia itu berkumpul untuk menolongmu, berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa? Sesuatu yang telah Allah catatkan buat kalian, buatmu.
Maksudnya apa? Maksudnya semuanya adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah apa? Telah Allah catatkan untuk kita. Lah, untuk mengetahui takdir kita seperti apa, kita harus berusaha. Ya, berusaha. Usaha itu adalah apa? Bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya. Adik-adik di sini ada yang pernah ternak hewan? Ternak apa? Hah? Kambing. Ternak kambing. Kambing kalau mau digembalakan itu cari tempat yang rumputnya hijau atau tempat yang gersang? Yang hijau. Lah, ketika kalian membawa kambing ini ke tempat yang hijau, kalian mengembalanya sesuai dengan takdir enggak? Sesuai dengan takdir. Ketika kalian mengembalakan di tempat yang gersang, sesuai dengan takdir enggak? Sesuai dengan takdir. Tapi kalian mempunyai pilihan. Kalian memilih yang mana? Yang hijau atau yang kering? Apapun yang kalian pilih itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga di dalam hal lain juga kalian punya takdir yang kalian pilih. Kalian ingin menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal? Ingin jadi orang yang sukses, itu pilihan kalian dan itu adalah takdir kalian. Ingin jadi orang gagal, itu adalah pilihan kalian sekaligus takdir kalian. Tinggal pilih. Kalau ingin jadi orang yang sukses, apa yang dilakukan? Rajin belajar, sungguh-sungguh dalam ujian, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, maka itu adalah pilihan kita sekaligus takdir kita. Tapi kalau malas, gak sungguh-sungguh belajar, kemudian ujian telat, belajarnya telat, masuknya telat, itu pilihan siapa? Pilihan kita sendiri, termasuk sekaligus takdir kita. Tinggal mana yang kita pilih dan itu adalah takdir kita. Makanya orang lain gak akan mempengaruhi takdir kita. Yang mempengaruhi takdir kita siapa? Diri kita sendiri. Kita memilih yang mana, itulah takdir kita. Taib, ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika umat manusia berkumpul ingin memadarati kalian, ingin mengganggu kalian, mereka tidak akan bisa mengganggu kalian kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan. Artinya apa? Apapun yang menimpa kita itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Orang lain gak akan mampu mencelakakan kita kalau Allah tidak menghendaki. Ya. Semuanya sesuai dengan catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita, apa yang mencelakai kita, itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita memahami hal itu akan membuat kita kita ridho. Kalau kita sakit, kita sabar. Kalau kita kena celaka, kita bersabar. Nah, bersabar dan mengakui serta mengimani bahwa itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Karena apa? Karena pena yang mencatat takdir itu sudah berhenti, sudah nggak ada catatan lagi, sudah selesai, sudah dicatat semuanya. Suhuf itu lembaran-lembaran takdir itu sudah kering. Kalau sudah kering artinya apa? Sudah dituliskan. Ya. Nah, di sini pentingnya mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ayo syabab, ayo al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah wasiat
nasihat Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana dengan wasiat tersebut Abdullah ibn Abbas menjadi apa? Sahabat Nabi yang paling alim, menjadi sahabat Nabi yang paling luas ilmunya, sahabat Nabi yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Makanya sahabat Abdullah ibn Abbas itu dikatakan apa? Al-Habr wa turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Artinya apa? Yang menguasai dan mengetahui tafsir dan kandungan isi Al-Quran semuanya. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita sehingga kita bisa memegang wasiat Rasulullah SAW ini dan mengamalkannya. Karena dengan mengamalkan wasiat ini, niscaya Allah akan membimbing kita, menjaga kita, serta melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala kesesatan dan kecelakaan. Bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah menjaga kita. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.